Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini, saya ingin mencoba membahas mengenai apa yang disebut sebagai rasa kecemasan yang luar biasa ya, atau biasa dikenal sebagai anxiety disorder. Jadi yang dimaksud dengan anxiety disorder ini adalah suatu gangguan cemas yang tidak wajar gitu ya, dan tergolong penyakit mental yang serius gitu. Jadi ada rasa khawatir dan takut yang datang secara terus-menerus gitu ya. Kecemasan ini sangat hebat gitu ya, sehingga tidak bisa dikontrol lagi oleh dirinya gitu ya. Demikian ya pengertian daripada anxiety disorder tersebut gitu. Pada dasarnya ya, setiap orang itu mengalami rasa cemas ya, dan itu normal gitu ya. Seperti misalnya dia mau menempuh ujian ya, ujian sekolah atau sarjana atau ujian apa gitu ya, biasanya dia ada rasa cemas ya. Kemudian misalnya suatu seorang atasan misalnya dalam rangka untuk mengambil suatu keputusan, karena dia sebagai seorang decision maker ya, jadi dia mungkin ada kecemasan di dirinya gitu ya. Seperti juga halnya misalnya ada teror ya, teror atau apa gitu ya, yang apa dihadapi dia gitu ya, maka wajar kalau dia merasa cemas ya. Dan ini semua itu suatu hal yang normal ya, cemas yang normal gitu maksudnya. Kalau anxiety disorder beda gitu ya, karena kecemasan di sini itu udah serba ini ya, serba takut ya, serba takut gitu ya. Dan ini ada beberapa tipe ya di dalam anxiety disorder ini, yaitu pertama biasa disebut dengan panic disorder atau gangguan panik ya. Gangguan panik itu artinya kalut gitu ya, pikirannya kalut sehingga dia sangat ini sekali gitu ya, sangat gelisah sekali ya, sehingga tidak bisa berpikir secara jernih lagi gitu ya, karena dia panik gitu. Dan itu biasanya ya, orang misalnya dia malam-malam dia ada rasa apa, jantungnya berdebar kencang ya, wah dia panik gitu, panik, dia minta tolong apa suaminya atau istrinya untuk diantar ke UGD gitu ya, karena dia merasa wah ini jangan-jangan saya kena serangan jantung, jadi dia panik gitu. Kemudian ada lagi namanya fobia sosial gitu ya. Fobia sosial itu misalnya dia tidak mau keluar rumah ya, takut bertemu dengan orang gitu ya. Nah itu termasuk jenis dalam fobia sosial gitu ya.
Kemudian ada lagi satu lagi ya, itu namanya fobia spesifik ya. Fobia spesifik ini misalnya dia takut ketinggian ya, atau takut kedalaman, atau takut naik pesawat terbang gitu ya, atau takut dengan binatang-binatang tertentu gitu ya. Nah itu termasuk jenis fobia spesifik gitu ya. Kemudian ada lagi ya, itu gangguan cemasnya itu ya, itu secara menyeluruh gitu ya. Artinya apa aja takut. Jadi sudah serba takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Nah ini yang jadi masalahnya ya. Jadi yang begini nih modelnya itu agak berat ya. Karena apa? Karena dia katakanlah dia mau berobat. Nah, tapi dia berobat pun dia takut gitu ya. Takut obatnya nanti membuat fisiknya terganggu ya. Atau misalnya bikin eh, kena ke ginjalnya, atau misalnya obat kapsulnya itu kelongsong, kapsulnya itu nempel di perutnya gitu ya, di lambungnya, jadi dia takut sekali gitu ya. Nah hal-hal gitu yang membuat dia susah gitu ya. Karena apa? Karena dia dia nggak normal lagi pikirannya gitu ya. Jadi dia untuk berobat pun dia udah rasa fobia ya, rasa curiga gitu ya. Nah itu salah satu anxiety disorder ini gitu ya, yang menyebabkan tidak terkontrol lagi oleh dirinya gitu ya. Jadi anxiety disorder ini ya bisa juga terjadi sekonyong-konyong gitu ya, atau tiba-tiba gitu ya. Jadi dalam keadaan misalnya dia sedang apa gitu ya, berjalan atau apa, tiba-tiba terjadi panik gitu ya, atau ketakutan atau kecemasan yang luar biasa gitu ya. Itu yang mengenai anxiety disorder ini gitu ya. Nah kemudian selanjutnya itu mengenai gejalanya ya. Gejalanya itu antara lain ya, itu gejalanya ya, panik ya, khawatir dan gelisah gitu ya. Kemudian gangguan tidur ya, gangguan tidur. Jadi misalnya dia sedang tidur tiba-tiba kaget ya, terbangun gitu ya. Atau dia mimpi-mimpi buruk begitu ya, mimpi-mimpi buruk. Dan yang jelas dia jadi susah tidur ya, susah tidur gitu. Kemudian ada lagi ya gejalanya itu misalnya tangan dan kakinya rasa kesemutan ya, kesemutan atau rasa baal tangan kakinya gitu ya. Kemudian napasnya pendek ya, atau ngos-ngosan. Kemudian jantungnya juga berdebar-debar ya. Yang jelas ya dia itu tidak bisa tenang gitu ya, perilakunya itu tidak bisa tenang ya, perilakunya tidak bisa tenang ya, gelisah ya, itu kelihatan gitu ya. Kemudian mulutnya juga merasa kering ya, mulutnya kering, mual ya, kemudian tegang otot ya, dan sakit kepala. Itu gejala daripada anxiety disorder ini gitu ya. Kemudian pengobatannya gitu ya, pengobatan anxiety disorder ini
itu harus melalui dokter saraf dan jiwa ya, atau psikiater gitu ya. Dan biasanya mereka ini akan diberikan obat ya, obat-obat antidepresan ya, atau juga obat yang biasa disebut dengan anti konvulsan ya, konvulsan dan anti psikotik gitu, anti psikotik. Nah, obat-obatnya akan diberikan kepada mereka secara bertahap ya. Nah, kemudian kalau dia sudah misalnya sudah ada perbaikan, maka obat-obatnya akan dikurangi gitu ya, dosisnya gitu. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara psikoterapi ya, lakukan dengan cara psikoterapi atau disebut dengan terapi kognitif ya, terapi kognitif behavior itu maksudnya. Jadi dia terapi itu akan untuk merubah pola pikirnya gitu ya, merubah pola pikirnya sehingga dia bisa jadi tenang gitu ya, lebih tenang. Kemudian cara mengobati lain lagi yaitu dengan cara makanan gitu ya, dengan cara asupan makanan gitu ya, asupan makanan. Dan saya tidak bisa sebut ya makanan apa itu, tapi sebaiknya memang melalui ahli gizi ya, ahli gizi, karena ahli gizi yang bisa mengetahui makanan apa yang baik dimakan oleh penderita anxiety disorder ini gitu ya. Kemudian yang terakhir itu penderita ini harus melakukan relaksasi ya, relaksasi itu artinya dia santai gitu ya, santai, pasrah, tenang aja gitu ya. Kemudian misalnya melakukan jalan-jalan ya, dharma wisata, nah itu salah satu relaksasi. Itu yang saya sampaikan pada malam ini mengenai gangguan kecemasan yang luar biasa ya, atau disebut juga dengan anxiety disorder. Saya rasa itu saja penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa menjadikan pengetahuan ya, dan dapat menambah wawasan. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.